Saya juga pernah rumah saya dilempar batu, pernah. Karena? Ya kalau PSM kalah. Pelatihnya yang Dan saya punya anak ngasih SMP waktu itu. Kalau dia pulang sekolah dia lempar tasnya di muka saya, baru dia berdiri. Bapak latih baik-baik itu PSM. Saya diganggu di sekolah. juga butuh tempat. Nah, sarana prasarana. PSM, ya. Nah. Bagaimana ini? Apalagi sekarang kan stadionnya ini sampai pindah ke Parepare. Bagaimana? Gitu. Masa kita ini selalu dibilang kota dunia, kota ini, ya, dan banyak memproduksi pemain untuk tim nasional, tapi tidak punya stadion. Saya takut nanti nih biar ketua umum juga naturalisasi kan, bukan pemainnya saja, ketua umumnya juga kan, pengurusnya juga jadi naturalisasi kan. Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa kita semua tetap sehat dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Hari ini saya kedatangan tamu tokoh Sulawesi Selatan, khususnya di bidang olahraga. Beliau adalah Bapak Samsudin Umar, yang saya dipanggil Coach. Ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali, bahagia sekali karena diundang oleh Pak Uki yang saya jadikan idola juga. Ya, sehatnya orang pensiun, sehat ya seperti karena ini. Kan, kalau kita ketemu di warung kopi pasti lancar cerita-ceritanya, tawa candanya. Iya. Sehat itu Iya. belum tentu bugar. Sehat belum tentu bugar. Iya. Bagaimana? Tapi kalau bugar pasti sehat. Oh. Artinya begini, kalau orang masih sering olahraga itu kan berarti bugar. Ada orang sehat tapi di rumah. Tapi kalau sudah ke warung kopi berarti bugar. Woi, tambah bugar sekali. Ya, sahabat Tuki, ini saya sampaikan tentang Coach Samsudin. Saya tadi baca bukunya. Judul Samsudin Umar Bola Cinta. Ini menceritakan tentang Coach Umar mulai dari kecil, mulai dari lahir mungkin sampai dengan sekarang. Dan buku ini sudah banyak beredar. Sudah berapa tahun ini buku, Pak? Sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun. Jadi bisa didapatkan. Yang ingin kita ketahui adalah bahwa PSM yang latih itu tidak bisa lepas dari kepiawaian. Kita tahu bahwa di PSM ini yang kita sebut sebagai meja atau pasukan drama atau salah satu apa namanya? Ayam jantan. Ayam jantan ini pernah meraih juara nasional. Itu trofi juara perserikatan tahun 1992. Ya. Kemudian juga juara Liga Indonesia 1999-1920. Jadi kompetisi ini, dua kejuaraan ini tidak bisa lepas dari beliau sebagai pelatihnya. Coach Saab bisa menceritakan bagaimana masa-masa kecilnya dulu. Kita ingin tahu sejarah hidupnya dulu ini. Saya persilakan. Ya, saya terima kasih Pak Uki karena diundang di acaranya ini dan saya sangat bangga sekali. Kalau kita lihat bahwa sepak bola itu adalah ilmu yang tidak pernah tuntas. Kemudian dia harus dimulai dari mana? Saya kebetulan ketika masa kecil saya itu tinggal di dekat lapangan. Rumah saya itu pas di belakang gawang itu rumah saya. Di Jalan Mawas. Jalan Mawas. Jadi secara tidak langsung setiap bangun sekolah, bangun tidur, kemudian saya mau keluar, ada orang bermain bola, itu biasanya bola ke belakang, saya pasti tendang keluar. Dan pada waktu itu
pagi, siang, sore. Biasa ada orang bermain bola. Kalau kurang itu pemainnya, saya dipanggil. Jadi saya selalu terlibat di dalam. Di sanalah saya memulai apa itu dinamanya sepak bola. Jadi saya mulai telanjang kaki, kemudian ikut sepak bola antar perkumpulan-perkumpulan yang diukur tingginya itu. Bagaimana kita berkumpul di situ sebagai satu komunitas yang bisa kadangkala di situ kita makan pagi, di situ kita makan siang, di situ kita bercengkrama apa segala. Nah, oleh karena itu, disitulah saya memulai. Saya kebetulan, mohon maaf ini, makanya kalau cerita masa lalu, masa kecil, kadang-kala kita bersedih. Masa-masa pahit itu. Karena saya kebetulan 7 bersaudara, saya anak tertua, dan pekerjaan bapak saya itu sopir truk. Sopir truk. Sehingga begitu beratnya keadaan. Jadi saya latar belakang ekonomi memang sangat memprihatinkan. Kemudian keluarga juga latar belakang pendidikan juga. Saya punya bapak, ibu tidak tamat SD. Jadi memang kita ditempa sejak kecil itu bagaimana kita bisa harus hidup. Sehingga kejadian-kejadian ini saya pernah jual koran, saya pernah angkat air di pelelangan, kemudian dapat ikan, baru bawakan ke orang tua saya. Kemudian saya pernah pembersih kuburan. Kebetulan Jalan Mawas dengan rumah pekuburan Dadi dekat itu. Oh, Nah, jadi saya di sini jual bunga, kemudian bersihkan kubur. itu apa SD? SD, SMP dia. Iya. Jadi itulah kehidupan ini. Sehingga bapak saya pada waktu itu, begitu saya tamat SMP itu, dia bilang, oh kerja, yang mana yang lebih cepat, itu masuk STM. Karena bapak saya sopir ini suka perbaiki mobil apa semua, saya disuruhlah jadi seperti itu. Tapi tetap juga saya bermain bola di lingkungan saya di situ, karena memang komunitas kita di sana itu setiap saat tidak ada jadwal apa, kapan saja kita bisa bermain bola. Disitulah kita memulai. Oleh karena itu saya masuk di sekolah STM. STM berapa itu? STM di Gunung Sari. Gunung Sari. Ya, dan setelah saya tamat, ya saya pernah ikut PSM Junior dulu. Ya, setelah itu saya berpikir untuk bagaimana cari pekerjaan. Karena saya anak tertua, saya melihat saya punya 6 adik ini harus sekolah. Makanya saya pergi kerja di pertambangan nikel di Pomala. Disitulah saya kerja. Saya sama pemain dulu ada namanya Dullah Rahim. Dullah Rahim itu pemain. Saya berdua ke sana. Dan kebetulan datang di sana, saya diterima di bengkel. Bengkel juga. Bengkel alat berat. Iya. Jadi saya bilang, bapak saya ini sudah ini mungkin dia. Mungkin ini. Nah, tapi pada dasarnya saya itu adalah orang yang tidak punya cita-cita. Tanpa cita-cita. Saya hidup ya seperti ini saja, mengalir. Kalau misalnya waktunya saya di mana, saya di mana. Kehidupan yang seperti ini saya selalu maknai. Jadi saya teringat sekali ketika saya dengan Dullah Rahim itu di Pomala yang tidak ada aspal. Saya duduk di jembatan baru jam 7 malam. Saya melihat ke belakang gunung. Saya melihat ke sana laut. Disitulah saya berpikir sampai berapa lama saya mau di sini. Di Pomala ini. Ya kan? Aspal tidak ada, kemudian. Jadi waktu itu saya izin pulang. Karena saya sudah berapa bulan di sana izin pulang. Saya rindu saya punya orang tua, saya rindu sama kondisi seadanya di lingkungan keluarga saya. Begitu saya datang, saya dapat informasi bahwa ada seleksi pemain sepak bola yang akan dikirim untuk sekolah sepak bola di Salatiga. Ada di Stadion Matuangi. Saya ke sana. Setelah dari Pomala. Saya Pomala. Waktu saya itu cuti, bukan cuti, izin.
Setelah saya datang, saya dilihat sama pelatih PSM, itu Pak Ilyas Sadade. Kapan kamu datang? Saya bilang, tadi malam Pak. Ada sepatumu? Dan saya tidak bawa sepatu. Kau pergi ambil sepatu. Maka saya berlarilah dari Stadion Matoangin ke Jalan Mawas. Kan dekat. Saya ambil sepatu saya dan saya seleksi. Dan berapa puluh orang di sana di seleksi, ternyata saya masuk 9 orang. 9 orang ya, termasuk itu Doni Pati Nasarani, Afid Ali, Yusuf Malle, Najib Latandang, apa semua itu. Sesudah itu berangkat ke Salatiga. Saya ini masih status pegawai di ini. Setelah itu saya kirim surat, saya begini-begini. Ternyata pertambangan nikel itu Pamala merekomendasi dengan bangganya bahwa saya mensupport. Jadi saya selama latihan di sana ada 2 tahun, saya punya gaji berjalan terus. Dan itulah hikmah yang paling bagian pembinaan itu dari kantor itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kalau saya maknai memang kehidupan ini begitu. Ini kita harus selalu bergulir seperti bola. Makanya buku itu saya maknai bola itu bundar. Karena filosofi bola itu yang seperti saya katakan bahwa bola ini diameternya ada, tekanan anginnya ada, dan kalau dilentingkan, dia bisa berarah kemana saja. Apalagi ditendang. Apalagi kalau ditendang tanpa tujuan, itu kan bisa liar. Nah, jadi saya ibaratkan diri saya ini seperti bola, kemudian orang yang menendang saya itu selalu menuju gawang dan berarah. Dan itulah yang saya maknai bahwa bola ini memang bundar ini. Kalau orang bermain bola tanpa skill yang bagus, yang menendang itu tidak punya skill, tidak punya taktik, tidak punya strategi, maka bola itu akan liar kemana-mana. Tapi kalau dimaknai secara seni, bagaimana kebanggaan, bagaimana harga dirinya itu di sepak bola sebagai pemain, maka itu akan bisa menjadi satu makna yang kita bisa cerna untuk bagaimana untuk masa depan kita. Jadi saya berpikir di situ bahwa sepak bola itu yang tadinya sebagai hobi saja, karena di lapangan di depan rumah saya ada lapangan bola. Kemudian sesudah itu, wah ini saya bisa jadikan profesi nih. Setelah saya ke Salatiga, saya ada 2 tahun, 2 tahun di sana. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Saya alhamdulillah sampai tamat di sana. Setelah itu masuklah kemana-mana saya. Nah setelah saya dipanggil kembali ke PSM, kemudian sudah bisa bermain kemana-mana, saya di situ tekad dalam diri saya bahwa inilah jalan hidupku. Maka jadi pertama jadi hobi, kemudian saya jadikan profesi, dan setelah itu saya jadikan tumpuan hidup saya di sini. Ada pengangkatan pegawai yang dilihat dari latar belakang, saya diangkat jadi pegawai di Pemprov. Jadi saya dulu kerja itu di Dinas Pendapatan Daerah, hanya petugas luar, jadi pegawai harian, pegawai ini itu sambil bermain bola. Sambil bermain bola. Dan sesudah itu main dulu ada namanya Beringin Putra. Saya masuk di situ, kemudian masuk di PSM. Setelah itu saya pernah ke Warna Agung, saya pernah ke Pardede dan tim nasional. Disitulah saya mulai berpikir, disinilah hidup saya. Makanya saya harus seriusi, kemudian saya cerna sedemikian, dan saya jadikan semacam satu sumber motivasi buat diri saya dan keluarga. Dan alhamdulillah ya kita juga bisa jalan sedemikian rupa sehingga keluarga juga bisa ditunjang untuk bagaimana kehidupannya. Jadi mulai memutuskan menjadikan sepak bola sebagai pilihan ketika pulang dari Salatiga ya. Dan mulai bermain di banyak klub. Ya. Nah, bagaimana persentuhannya dengan PSM itu sendiri? PSM pada waktu itu saya ingat sekali, karena waktu itu PSM itu kita ada 7 orang mungkin dari Makassar itu langsung dipanggil masuk di PSM. Salatiga ya kan. Kita ikut PON dulu, kan kita usia-usia dini semua muda kan. Setelah itu masuk di PSM, dan di PSM itu memang pada waktu itu PSM rata-rata pemain muda karena dari Salatiga semua adalah orang-orang yang memang sudah terlatih.
Kebetulan kita punya pelatih dulu itu ada dari Belanda ya, Will Kurver. Jadi memang basic-basic sepak bola memang dia tanamkan. Sehingga semua itu tamatan-tamatan yang dari Salatiga memang ada kayak kurikulum. Itu memang kita harus kuasai. Ada beberapa gerakan itu kita harus kuasai. Nah itulah yang menjadikan dasar buat saya untuk bagaimana bermain. Kemudian saya masuk jadi pelatih. Itulah yang saya terapkan untuk bagaimana bisa mengembangkan sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan. Bermain di beberapa, kalau kita lihat dalam catatan saya Pak, prestasi di PSM Makassar. Tadi yang saya sampaikan, juara Perserikatan 9192, juara Piala Pardede 2000, dan mengantar PSM tembus 8 besar Liga Champion Asia. Ini kalau sebagai pemain ini ya. Saya sebagai pelatih di sini. Pelatih Makassar Utama 89 PSM. Jaraknya agak jauh nih ya. 94, 99. Ya, jadi ini yang 94. Jadi waktu itu kita juara 91 92. Kemudian saya disuruh tangani lagi 93 94. Nah, kita final lagi tuh. Hampir 2 kali kita juara. Setelah itu saya putuskan untuk pergi sekolah. Itulah saya masuk S2 di Unhas. Jadi 9 ini saya selesai 98 kali ya, 98. Setelah itu saya dipanggil Pak Nurdin Ali untuk pelatih untuk tahun 2000, 99 2000. Jadi ini juara Perserikatan ini ya, sebenarnya umur saya pada waktu itu baru umur 30 berapa itu. Masih ya masih segar-segar, dan bahkan pada waktu itu tidak pernah ada yang mengatakan bahwa ini PSM mau dibawa kemana pada waktu itu. Tapi saya ada basic pada waktu itu karena tahun 90 kalau saya tidak salah, saya dikirim ke Brasil kursus pelatih bersama pelatih dari Surabaya terus di Bahalwan berdua itu. Nah setelah kembali itu ada ilmu yang kita dapat di sana di Brasil. Setelah saya datang di Makassar, saya coba mau terapkan ilmu itu. Ilmu apa itu? Ya ilmu-ilmu bola yang kayak sistem bermain, bagaimana pembinaan apa. Dan itu ketika saya kembali ke Makassar itu tidak ada yang mau menerima. Apa ini dibuat ini? Jadi saya umpamakan itu ibarat saya ke Malino lihat bunga, itu mekar, saya mau bawa ke Makassar ini, saya mau tanam nih, mudah-mudahan bisa seperti segarnya di sini. Ternyata sampai di Makassar ini, mati itu bunga. Seperti itu ilmu yang saya tidak diterima. Tidak diterima dan akhirnya kan mati sendiri kan? Karena tidak diterima. Tidak diterima, di situ disoroti, dianggaplah pelatih apa ini mau merubah apa semua kan? Jadi sistem 352 saya pakai 442 apa semua, dan itu ini tidak bisa, ini kita dulu hidupnya seperti ini. Makanya di situ ya kalau kita mau berubah mengikuti zaman, kita akan pasti bisa berhasil. Kemudian saya sangat senang karena pada waktu itu saya menyatu dengan supporter. Supporter itu betul-betul ada di belakang saya. Apapun yang saya lakukan, dia tetap support. Saya ingat sekali itu, rumah saya itu, dia di teras itu, teras rumah saya itu, ada namanya Komisi 8 dulu itu, yang memang ada tukang beca, ada ini, selalu ke rumah saya, dan dia selalu berdiskusi. Saya biasa berpikir, ini untuk apa saya dengar ini? Ya kan? Tapi saya tidak mau. Saya harus tahu ini karena ini adalah corong saya. Dia adalah bisa mensosialisasikan apa yang saya mau. Sehingga pada waktu Perserikatan 91-92 itu dananya kurang, itu supporter itu dia buat semacam satu celengan itu apa itu ya, donatur di pinggir lapangan itu, siapa yang datang supporter dia kasih masuk di situ. Dan setelah itu setiap Sabtu Minggu itulah dibelikan telur, susu, kemudian dibagikan kepada pemain. Saya di situ memaknai. Begitu saya habis bagi telur, susu apa semua, saya sampaikan ke pemain. Ini kita sudah dikasih susu, dikasih telur, dikasih gula apa semua. Kapan kita jelek main, maka ini akan menjadi bumerang buat kita. Jadi kita terima ini, tapi harus kau punya tanggung jawab untuk bagaimana mempertanggungjawabkan ini. Karena di setiap minggu kan dia kumpul itu supporter. Itulah yang menjadi semacam satu kesatuan di dalam, semacam satu kebanggaan,
Tetapi ancaman juga kan. Hal-hal ini yang saya biasakan cari memotivasi kepada pemain itu sendiri. Saya bilang sama pemain, kita ini pemain bola ini, kalau kita mau mengangkat bagaimana sepak bolanya kita, kemudian kita mau dihargai, kita di sini yang ada di ruangan ini mulai pemain sampai saya, kita tidak ada kan yang punya ekonomi ini. Kita ini orang susah semua pergi main bola. Kalau kita tidak bersama-sama untuk mengangkat harkatnya kita ini sebagai pemain bola, kita tidak bisa. Jadi yang mau kuliah, yang mau ini, tapi tanggung jawab sebagai sepak bola, inilah ujung tombak kita. Itulah saya motivasi kepada pemain. Ini juga banyak mendengarkan dari bawah. Harus. Pelatih tidak boleh kita kacamata kuda, karena kita ini harus mengambil semua masukan. Saya itu paling banyak dapat nasihat, kemana-mana saya dapat nasihat dan saya terima, meskipun keputusan ada sama saya. Jadi itulah satu kenangan saya, kebanggaan saya, karena saya mampu untuk mengakomodir apa keinginan-keinginan masyarakat. Saya juga pernah rumah saya dilempar batu, pernah. Karena? Ya, kalau PSM kalah. Pelatihnya yang Jadi waktu saya melatih PSM itu awal-awalnya kan terseok-seok. Bayangkan pertama saya main di Surabaya, langsung kalah 3-0. Di situlah dikata ini ayam sayur dengan pelatih ayam sayur juga. Sudah itu main di Malang, kita kalah lagi 1-0. Terus main di Gresik, mulai kita draw di situ. Jadi 3 kali main saya dapat poin 1. Begitu kembali sudah mulai ribut lagi. Ganti pelatih, ini pelatih belum layak untuk jadi pelatih. Tapi saya selalu jadikan tantangan buat itu. Saya benahi, saya coba meramu di dalam, di mana kelemahan ini. Situlah saya dapat bahwa memilih pemain itu jangan lihat dari nama. Lihatlah dari kualitas. Saya yang tahu bagaimana fisik, bagaimana mental, bagaimana skill individu, bagaimana taktik unit. Saya mau desain ini, apa yang saya mau inginkan. Situlah mulai. Setelah itu 14 kali pertandingan ke belakang saya sudah tidak pernah kalah sampai juara. Jadi makna-makna itu yang saya harus pegang terus, sehingga kadang-kala pada waktu itu rata-rata pemain yang ada sama saya banyak yang tidak senang karena saya dalam hal tertentu tegas apa yang saya harus lakukan. Kalau tidak saya, karena ini tanggung jawab saya, dan saya paling punya satu pendapat pada waktu itu, kalau banyak yang datang melapor sama saya, apalagi pemain, saya harus tanya dulu dalam diri saya, kenapa dia pergi melapor. Disitulah saya ambil keputusan, siapa yang banyak melapor itu yang saya hilangkan dulu, baru saya ganti dia. Jadi itu makna-makna yang ada di dalam. Oke, Coach, tentu sampaikan tadi itu banyak kesulitan-kesulitan, banyak cercaan, serangan di rumah gitu ya, suka dukanya begitu. Tidak terlepas dari bagaimana dulu sebagai pelatih timnas gitu ya. Namanya semua itu memberikan masukan semua. Iya, kan nanti setelah di situ baru saya jadi asisten. Jadi menjadi asisten ini karena punya pengalaman yang panjang di lapangan. Nah, kalau kita lihat kan timnas ini ada beberapa pelatih. Ya 2 atau 3. Ya. Catatan saya di sini ada Peter White, Ivan Kolev dan Pelemi. Dari 3 ini yang mana yang paling menurut Coach SW ini yang paling mempengaruhi gaya telah menjadi asisten ini? Jadi sebelum saya masuk ke 3 pelatih ini, saya juga masuk dulu ke bagaimana saya melatih PSM, kemudian bagaimana saya dapat, seperti istri saya kan pegawai, dan kalau PSM tidak bagus main, saya biasa tanya istri saya, kenapa kau tidak masuk kantor? Dia langsung jawab, nanti Pi, kenapa? Saya kalau masuk kantor ini, saya pasti dibully. Apa itu pelatih itu? Apa? Jadi bukan hanya dirasakan oleh ini, sampai keluarga juga. Keluarga juga. Dan saya punya anak, masih SMP waktu itu. Kalau dia pulang sekolah, dia lempar tasnya di muka saya. Baru dia berdiri, Bapak latih baik-baik itu PSM. Saya diganggu di sekolah. Nah itu yang jadikan saya motivasi. Jadi kalau saya melatih selalu saya berpikir, wah ini resikonya. Nah setelah di situ kan 92, 93, 94 runner up, kemudian pergi sekolah, kemudian saya dipanggil Pak Nurdin Ali 98 sampai tahun 2000 juara, dan setelah itu saya dipanggil di tim nasional. Nah itulah yang seperti yang kita tadi katakan, ada perbedaan-perbedaan. Kalau seperti Ivan Kolev itu melatih gaya Spartan, ya kan, kadang-kadang dia tidak terukur, tapi ada ilmunya di situ, bagaimana menjaga otot, bagaimana menjaga kekuatan apa semua. Sementara dengan Peter White
itu berdasarkan ilmu teori. Jadi bagaimana, di mana zone training seorang pemain, zone training prestasi, zone training kesehatan, pemanasan, apa semua kita hafal semua di situ, diajar. Ada satu kejadian, saya punya kerja itu sebagai asisten. Kalau malam mau tidur pemain, itu saya kasih botol kecil setiap pemain, saya tulis namanya di situ. Kemudian dikasih pemain, baru saya bilang, Peter Wright perintahkan suruh bangun tidur dia kencing, ambil air kencing. Saya tidak tahu apa ini, ternyata ilmu ini. Setelah itu pagi saya masuk di muka kamarnya, saya ambil lah itu. Setelah itu saya serahkan ke Peter Wright. Peter Wright periksa. Sudah ada namanya di sini. Ada namanya. Setelah itu dia panggil saya, dia kasih botol aqua, kau kasih si pemain A, si pemain B ini, suruh habisi sampai jam sekian. Pamananya. Ternyata pemain-pemain itu biar setengah mati dilatih, kalau dia dehidrasi, tidak akan mungkin kita bisa dapat prestasi. Nah, itu saya tangkap ini satu aja. Itu satu. Yang kedua, pemain-pemain ini kan susah di monitor. Ini Peter Wright ini punya monitor. Jadi kalau mau tidur dikasih pakai ke di tangannya atau kalau besok pagi diambil. Masuklah di kamar. Oh, ini tadi malam tidak tidur. Ini kan ada semua kan di monitor, kemudian masuk di laptop. Oh, jam sekian. Oh, ini hanya bangun kencing kembali lagi tidur. Ini tidak pernah tidur ini jam sekian. Sudah itu kita panggil itu pemain. Kenapa kok tidak tuh? Oh, jangan terlalu banyak main game, jangan ini. Jadi bukan sekedar melihat permainannya, Bukan. tetapi kehidupan sehari-harinya juga Harus dilihat. Kemudian saya ini sebagai pelatih, saya kembali lagi ke 92, kemudian saya tahun 2000. Ketika saya jadi pelatih, saya kan ini bukan pelatih fisik. Jadi begitu saya kembali dari Brasil apa semua ilmu yang saya dapat, saya langsung ke UNM, cari siapa pelatih fisik di sini yang mumpuni. Itu saya ambil itu Benny Huai, adalah pelatih fisik yang baru tamat dari Surabaya, itu saya ambil. Kemudian saya jelaskan gaya mainnya bek kanan begini, gelandang begini, daya jelajahnya begini. Saya minta kau bikin ini bagaimana caranya bisa kuat dan bisa tahan. Ternyata dia pelajari apa dan dia buat itu. Itulah yang saya pakai itu Benny Huai. Sampai di mana saya melatih saya pasti ambil dia. Dan sampai tahun 2000 saya ambil terus dia. Karena saya bukan ini pelatih fisik, saya adalah pelatih teknik. Saya hanya mendesain bagaimana cara bermain apa yang kita inginkan. Karena kalau tanpa ditunjang dengan pelatih fisik seperti itu kita pasti akan sulit. sahabat Uki, jadi mendapatkan trofi juara tidak mudah. Banyak hal yang dilakukan dengan sangat keras dan sangat detail oleh Coach SU. Tentu kita ingin tahu kalau dulu bisa mencapai dan mendapatkan trofi kejuaraan nasional, kita ingin tahu bagaimana kondisi dengan PSM. Mungkin sebagai sekarang mungkin pengamat ya, lu bisa menjelaskan atau melihat hasil pengamatannya tentang PSM saat ini menurut Coach SU bagaimana? Jadi saya sangat senang sekarang karena pelatih-pelatihnya ini cukup bagus. Bahwa seorang pelatih dan setiap klub itu harus dipahami dulu filosofi-filosofi tim. Bagaimana sosial budayanya, bagaimana ekonominya, bagaimana masyarakatnya. Oleh karena itu kita lihat satu contoh. Ketika pelatih Guardiola sebagai pelatih Barcelona, dia itu membawa trofi 3 kali kalau saya tidak salah. Barcelona juara. Karena dia bawa 3 kali juara Barcelona, maka dia dikontrak di Bayern Munchen di Jerman. Setelah dia pindah ke sana, masyarakat bola, pemerhati bola, dan pencinta bola mengatakan bahwa Bayern Munchen ini akan dibawa dengan gayanya Barcelona. Tiki taka, ya kan? Pendek, merapat, dan saling menunjang. Ternyata sampai di sana, Guardiola, dia tidak pakai itu. Dia harus pelajari dulu apa filosofi bolanya orang Jerman. Setelah dia dapat itu dia ramu. Dia bawa lagi Bayern Munchen 2 kali juara. Dia tidak pakai tiki taka. Tapi dia penggabungan antara budaya sepak bola Spanyol. Dia bawa ke Jerman. Dari sana dia pindah lagi ke Manchester City. Manchester City sampai sekarang dia latih kan tetap dia ada di puncak. Orang berpikiran bahwa Manchester City ini akan diambil gayanya, dia akan tinggalkan itu kick and run. Ternyata datang di sana dia ambil gayanya Inggris dengan filosofi bolanya, kick and run, tapi dia ramu sedemikian rupa sehingga terjalin antara 3 sistem ini, tiki taka, memainkan bola-bola panjang, dan setelah itu di sana dia pakai kick and run, nendang lari. Nah itulah yang dia bawa ini sekarang.
Nah, sekarang kita lihat, Pak, sepak bola di Inggris itu begitu maju dengan gaya yang dia bawa ini. Jadi banyak inspirasi yang dibuat oleh pelatih-pelatih kita. Sama juga seperti pelatih Mourinho yang gayanya bukan seperti itu, tapi dia selalu ambil teori komplit, ya kan? Dia kadang-kala dia memotivasi, dia bicara di koran macam-macam apa semua. Akhirnya orang terpancing, tim itu bisa rusak lawannya itu. Dan salah satu yang merusak Manchester United itu adalah Mourinho ketika Beckham tinggalkan Manchester United, kemudian dia dilempar dengan botol sama Alex Ferguson, kemudian Beckham hengkang dari Manchester. Itulah awal dari jatuhnya ini, dan kembali pada waktu itu Chelsea yang dilatih oleh Mourinho, itulah yang naik. Jadi memang sepak bola ini tidak pernah tuntas. Tidak pernah tuntas. Dinamis terus, jadi kapan orang tidak mengamati secara detail, maka kita akan ketinggalan dengan hal-hal yang sedikit saja bisa orang manfaatkan. Kalau misalnya kondisi saat ini, PSM ini sudah on the track ya untuk bisa menjuarai. Ya, saya lihat begini ya, itu kan pelatih kalau datang, pemain asing kalau datang, jangan kita menyesuaikan sama dia. Yang kita belikan dia kualitasnya. Budaya sepak bolanya juga kita jangan ditinggalkan. Jadi filosofinya kita ya latar belakang di sini Sirin Apache, ya toh, Gadiri, kemudian kebanggaan, jadi ikon. Itu kan yang jadi kebanggaan buat masyarakat Sulawesi Selatan terhadap PSM. Oleh karena itu PSM itu ciri khasnya dia punya filosofi itu keras, cepat, dan berseni. Nah, di mana di sini keras itu bukan berarti kasar. Keras itu dalam arti permainan laki-laki. Kalau memang bola sesuai dengan rule-nya, ya kita harus lakukan. Tidak boleh mundur, tidak boleh menyerah. Kemudian cepat. Cepat bukan berarti kecepatan lari terus apa bawa bola lari. Karena kalau begitu itu kan akhirnya jadi monoton. Kalau monoton itu kan membosankan. Kemudian 3, berseni. Berseni itu bukan berarti kayak tari-tarian, apa segala kan. Tetapi berseni itu harus dirangkaikan dengan apa keinginan tim di dalam satu permainan bola. Sehingga kapan kita bermain di stadion, penonton itu larut dengan irama yang kita bawa. Kayak musik, aransemennya itu ada. Kapan keras, kapan cepat, kapan berseni. Oleh karena itu penonton ikut merasakan emosinya kita bawa ke dalam. Itulah yang support. Tapi kalau tidak, hilang itu. Makanya PSM kadang-kala dia menang 1-0, menang 2-0. Tapi ciri khas filosofi yang dia anut itu tidak ada. Kita umpamakan kita punya budaya di sini kayak Gandrambulo toh. Ini Gandrambulo, kemudian kita bermain di stadion Motang serampan 12 yang muter-muter begini kan penonton pasti marah itu. Tapi kalau kita ambil budayanya kita, tari pakanjar, tari ini apa semua cepat, tapi kapan ada apa-apa dia berhenti, dia akhirnya jangan pakai gendang orang lain ya. Inilah yang kita bawa supaya nanti main, pelatih, penonton, masyarakat itu menjadi satu kesatuan. Jadi kapan kita menyanyi dia ikut menyanyi, ya kan? Itu yang bahaya kalau dia hanya mukul gendang saja baru kita disuruh menyanyi, bisa fals nanti kan. Jadi sepak bola itu sangat rumit dan tidak pernah tuntas. Ini hari kita menang, 3 hari kemudian bisa kalah. Terbukti ya, kita lihat di Piala Dunia kan, Arab Saudi menang, begitu dia menang lawan Argentina dianggap akan gampang lagi bermain, dia ambil lagi gaya lebih dari situ. Dia tidak kembali ke gayanya yang bagaimana dia menang, akhirnya dia kebobolan kan. Sementara Argentina dia belajar dari kekalahan itu, dia kembali jadi sepak bola itu ini hari kau menang, besok kau bisa kalah. Bola itu bundar. Konsistensi yang kita harus lihat ya. Coach SU ini kita lihat di sini ya. Coach SU mengungkapkan PSM bisa jadi percontohan pembinaan pemain muda. Bagaimana maksudnya? Nah, jadi begini, setiap klub itu dari persyaratannya itu harus ada pembinaan usia dini, usia muda. Nah, ini jadi bisa menjadi percontohan karena ada beberapa pemain-pemain muda yang direkrut oleh PSM itu menjadi pilihan dari federasi PSSI. Itu kan berarti PSM berhasil. Berarti kita mengurangi kekuatan, tapi tujuan kompetisi kan adalah mencari pemain-pemain yang berbakat yang akan dipakai di tim nasional. Nah, ini PSM ini luar biasa ini. Di usia dini ada yang pemainnya diambil, di senior ada, di under 20 ada. Jadi
dia bisa ini. Makanya saya bilang, kalau ini dibenahi betul, bisa menjadi industri. Jadi PSM itu bisa bukan membuat tim, tapi membuat pemain. Kalau membuat pemain kayak pabrik, dia bisa produksi. Kalau dia produksi, kau bayar nih dia. Nah ini kan pemain-pemain ini semua ini kalau misalnya diambil di klub lain ini kan harus ada kompensasi sama klub. Dan ini menjadikan tempat untuk pembinaan. Iya. Mendapatkan bibit-bibit. Bibit ya. Jadi bisa dimotivasi pemain. Wah di luar negeri itu tidak ada itu yang dibilang insinyur, dokter Andes apa mungkin tidak ada. No? Yang pergi main bola. Kalau di sana main bola terus ya. Kau profesional di situ. Kalau tadi diceritakan Pang itu mulai dari masih dalam kandungan sudah disiapkan untuk Ya, pemain. jadi ada blueprintnya yang saya pernah ini bahwa federasinya dia bukan hanya taksasi mau juara, dia bukan hanya memikirkan bahwa saya akan juara tahun sekian. Nah, dia memang buat blueprint dan desain sedemikian rupa bahwa ini nanti dia akan bawa yang mau juara tahun 2000 sekian kan, yang dia latih dulu itu SDM-nya. Jadi di sana kalau saya tidak salah, guru olahraganya saja setiap sekolah itu dia punya SDM tentang sepak bola itu, dia punya lisensi itu sampai Afro. Jadi bukan jadi semua pelatih-pelatihnya bukan hanya pelatih melatih saja seperti itu, tapi memang ada sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kita juga di Indonesia kan baru tahun 2000 mungkin ada filosofi bolanya kita itu adalah pembinaan berjenjang. Jadi dia itu umur 6-9 tahun adalah era kegembiraan. Jadi pemain itu 6-9 tahun dia disuruh saja datang bermain gembira. Jangan ditekan. Jangan ditekan. Jadi hanya bermain bola saja. Kemudian 10-14 tahun era pengenalan teknik skill. Jadi pada saat itu setelah tamat di situ masuk 10-14 tahun 4 tahun itu 5 tahun dilatih bagaimana skill, dribbling, passing, kontrol, heading, shooting. Setelah itu umur 15-18 tahun era untuk selalu mau menang. Jadi di situ sudah 11 lawan 11. Jadi kalau 6-9 tahun itu lapangannya itu hanya 4 lawan 4, lebarnya hanya sekian meter, panjangnya pakai ini, dikasih mainlah di situ anak-anak. Tidak boleh ada penekanan. Karena kapan anak kecil seperti ini di era kegembiraan, dia berbuat salah langsung diganti, besok dan tidak datang itu. Nah itu psikologinya seperti itu. Kemudian kalau 10-14 itu dilatih semua bagaimana melewati orang, bagaimana kasih terus pemahaman bahwa kau harus kuasai ini, harus kuasai ini. Kalau umur 15-18 itu sudah 11 lawan 11. Kalau 10-14 tahun itu 7 lawan 7. Lapangannya pun untuk kayak lapangan bola itu dibagi 4. Itulah yang biasa kita lihat toh. Tidak ada offside, tidak ada ini. Hanya bagaimana mempertontonkan dia punya keahlian skill individu. 15 ke atas sampai 18 yang seperti saya katakan tadi, itulah berkompetisi di situ. Harus selalu mau menang, selalu mau menang, selalu mau menang. Jangan mau kalah, jangan mau kalah. 19 ke atas itu adalah era penampilan. Oleh karena itu, pelatihan datang di situ. Dia tidak ajar lagi bagaimana kontrol bola, bagaimana menendang bola, bagaimana melob bola, bagaimana shooting, bagaimana melewati orang. Pelatih pada saat itu yang datang hanya bagaimana mendesain, membuat program, bagaimana kita membuat semua gaya bermain kita, menyerang, bertahan, transisi, kita desain sedemikian rupa, kemudian kita membuat programnya. Jadi kita tidak repot lagi, caranya nendang begini, caranya tidak boleh. Sudah tidak ada lagi di situ. Sudah tahapan. Nah itu yang harus kita mulai. Karena kadang-kala kita ibarat sekolah, dia masuk mahasiswa tapi tidak pernah jadi SD. Ya kan? Nah, tapi kalau kita ikuti, ini sekarang di PSM sudah ada itu. Nah, bahkan Sinteyong itu sekarang kan dalam hal memilih, dia sudah ini, dia hanya lihat tiba-tiba kita, kenapa ada pemain baru lagi nih? Akhirnya Sinteyong ini saya lihat dia bisa memutus mata rantai pemain-pemain yang kita berrantai seperti dulu.
itu saja yang main. Biar tua itu lagi yang dipakai. Sekarang kan tidak, tiba-tiba kita nonton, ini pemain dari mana ini? Lain lagi. Karena sudah ada dia pembinaan apa jadi dia banyak pilihan untuk bagaimana menentukan apa yang dilakukan. Iya, Sinteyong. Oleh karena itu dia terapkan ini, siapa yang tidak mengikuti apa dia punya program, dia tidak ada rekomendasi lagi, begitu kok salah. Jadi ada satu kebetulan pelatih di PON, begitu dia diambil di tim nasional, dia kapten 19 tahun. Tapi begitu diambil di sama Sinteyong, sudah disampaikan bahwa makananmu kau harus atur, tidurmu kau harus atur, disiplinmu. Dia menganggap dirinya pemain hebat. Sesudah itu diambil kopornya pada kembali. Pemain bola di Indonesia sangat banyak. Kan jadi itu, jadi jangan macam-macam. Harus tegas. Kita ini kalau ada pemain hebat, kita sujud di situ. Tidak boleh sekarang. Karena banyak orang hebat. Sepak bola itu ada di pikiran kita. Sepak bola itu ada di hati kita. Sepak bola itu adalah kebanggaan kita. Dan sepak bola itu ikon kita. Dan orang mau hidup sekarang dengan sepak bola sangat luar biasa kan. Yang tadinya jadi hobi, profesi, sekarang jadi tumpuan hidup, pekerjaan, bahkan berpenghasilan, bisa jadi selebriti apa segala. Jadi tinggalkan itu dulu. Kesombongan individu yang tidak boleh. Besok kita minum dulu. Ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ya, bahwa melatih, yang dilatih, ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kan juga butuh tempat. Nah, sarana, prasarana. Bagaimana ini? Apalagi sekarang kan stadionnya ini sama pare-pare bagaimana? Gitu. Enggak, saya kasih contoh saja nanti sebentar kita kembangkan ya. Sekarang kan sudah dua, ada perserikatan, ada proporsional. Proporsional itu adalah era industri kan, ada badan usaha. Sementara di perserikatan ini adalah yang dibawa naungan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota. Jadi tugasnya pemerintah daerah kan itu kan menyiapkan sarana dan prasarana. Dan itu ada di undang-undang kan. Saya kebetulan pernah jadi kepala dinas pemuda olahraga. Nomor 3 tahun 2005 mungkin bahwa pemerintah harus menyiapkan itu. Dan kalau kita lihat satu daerah melihat itu daerahnya maju, ada 3 itu. Yang pertama, masjid dan gereja penuh. Yang kedua, pasar dan mall itu banyak orang membeli. Yang ketiga adalah banyak orang berolahraga, ya kan? Berarti orang berolahraga itu kan orang segar. Bugar. Kalau orang bugar itu berarti pikiran, otak dengan otot itu kan seimbang. Pasti akan bagus dan daerah itu pasti akan maju. Jadi jangan heran kalau kita lihat di Makassar ini perkelahian antara kelompok, ada orang busur-busuran, itu karena tidak ada panggungnya. Sarana, tidak ada panggung, tidak dibuatkan panggung. Karena setelah kita lihat itu supporter kan lebih banyak ke jalanan begitu. Supporter itu datang untuk bagaimana melampiaskan dia punya keinginannya begitu kan. Nah kalau ada begitu kan, ya ada supporter bisa berkelompok datang berteriak. Makanya di stadion itu ada 3 penonton. Ada penonton yang datang nonton penonton. Penonton? Iya. Ada kan yang datang hanya nonton penonton. Kadang-kala sudah mau habis pertandingan dia bilang yang mana PSM. Ya kan? Ya kan? Ada itu ya. Baju apa itu PSM? Ada penonton yang datang berteriak saja. Iya, artinya dia datang karena dia kesal di manakah apa tuh? Kan kebebasan di sini. Ada penonton yang datang memang menonton bola. Biar ada orang berteriak apa, ada berkelahi, dia tetap nonton saja. Karena tujuannya datang menonton. Kejadian-kejadian seperti ini memang harus dimaknai, karena kalau kita ke stadion itu kan untuk kegembiraan, untuk meluapkan apa segala emosi kita kan. Nah kalau ini sudah lepas, ini kan berarti kita bisa jadi
jadi sehat. Nah itu yang biasa kita tidak sikapi di sini. Seperti sekarang PSM itu apa? Kayak kesebelasan musafir tuh, karena tidak punya tempat dia kemana? Jalan terus. Nah sementara kita itu PSM, kalau main di kandangnya kita itu the second win itu kita muncul itu. Jadi saya dulu itu Pak, oke kan 18 klub. 18 klub. Berarti home and away. Kalau saya main di Makassar 18 kali, saya punya target kali 3. 3 kali 18. Setiap main kan harus menang. Kalau di kandang kan berarti sudah 50 sekian. Saya dapat itu saja poin. Kemudian saya main di luar, draw saja 2 kali, saya sudah juara. Penting di kandang. Kandang ini harus menang. Tapi kalau kita tidak punya stadion, itu kan repot. Tantangan termasuk tantangan terberat adalah bagaimana segera Harus ada Pak. Masa kita ini selalu dibilang kota dunia, kota ini, ya, dan banyak memproduksi pemain untuk tim nasional, tapi tidak punya stadion. Apalagi kalau punya stadion. Satu contoh itu. Yang kedua, kayak asosiasi sepak bola provinsi, kayak asosiasi kota. Di PSM itu untuk perserikatan, kalau saya tidak salah ada 20 klub perserikatan yang pembinaan SSB. Itu SSB itu ada yang seperti tadi saya bilang, ada yang 10 tahun, ada 15 tahun, ada 20 tahun. Kalau kita akumulasi saja, setiap klub itu punya pemain 50 orang, ya kan? Kemudian 50 kali 20 berarti berapa itu Pak? 1000 ya? Nah, kemudian kita hitung lapangan sarana prasarana yang ada di Makassar, di Karebosi hanya 3 itu, kemudian dibagi 7 hari, kira-kira adakah orang main bola 1 hari? 1 kali 300 orang, 400 orang, kan enggak logik Pak ya? Nah, makanya itu pemerintah harus buatkan itu. Jadi bagaimana sarana prasarana, kemudian dicarikan panggung buat generasi-generasi kita ini, kemudian diarahkan di mana? Karena ini hanya tidak ada arahan ini, ya kan? perhatian bagaimana perhatian apa itu berarti perhatian kurang. Pasti karena di undang-undang kan jelas sekali kan, masjid, pasar dan sarana olahraga kan disiapkan untuk Hal yang mesti dibenahi untuk bisa kembali SM berjaya. Salah satu yang sampaikan Coach Esu adalah sarana dan prasarana sehingga tidak menjadi musafir. Yang terakhir, Coach Esu, kita sekarang ini kan lagi ramai dengan Piala Dunia. Ini tiap malam orang semua nonton bareng, kadang malah ya. Coach Esu melihat sekarang ini Piala Dunia ini seperti apa dibanding yang lalu-lalu? Karena kalau kita lihat di Qatar ini kan entertainnya sangat tinggi, ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa dia bukan sekedar permainan olahraga, tapi ada seni, bahkan di sini sudah seperti bisnis yang besar. Pariwisata, bisnis dan lain-lain. Ini bagaimana Coach Esu melihat itu? Makanya sepak bola itu sangat menarik, ya kan? Dan kalau dibahas tidak pernah tuntas, ya kan? Jadi kalau kita bahas ini Bisa ini. Seperti tadi yang disebut, ada budaya, ada bisnis, ada entertain, ada ini, dan ini kan berkembang. Kita tahu bahwa Piala Dunia sejak 1938 kah itu kapan? Itu tidak seperti sekarang. Sekarang ini bayangkan orang lagi bercinta saja, dia berhenti dulu bercinta untuk menonton pertandingan bola. Setelah itu baru dia lanjutkan kan. Nah, itu begitu. Kita lihat orang harus tidak tidur. Ya, kan itu sesuatu yang memang sangat kecanduan orang itu. Ya. Oleh karena itu, saya melihat sekarang kalau sepak bola kita ini dibenahi secara baik, itu akan memberikan satu dampak. Saya mohon maaf ini di G20 saja di Bali itu dibicarakan masalah sepak bola, ya kan? Tidak ada olahraga lain sepak bola yang dibicarakan kan? Karena itu apa? Sangat kompleks di situ. Jadi kalau bicara bagaimana
Piala Dunia, bahkan ini setelah Qatar, enggak tahu di mana lagi, di Amerika mungkin dia. Saya enggak tahu di mana. Itu sudah ada lagi yang ini persiapannya lagi, dan pasti akan lebih meriah daripada Qatar. Oleh karena itu, saya hanya masuk di bagaimana kesebelasan kita ini yang tadinya kesebelasan Asia itu dianggap tim yang hanya pelengkap. Tapi ternyata sekarang itu kita jangan lagi berpikir bahwa kita kecil, kita pendek, kita kalah kekar badan apa semua. Ternyata banyak contoh yang kita lihat di sekarang bahwa meskipun kau badanmu kekar, kalau kau tidak punya kecepatan, pastikan kau kedodoran. Dan itu sudah terbukti. Arab Saudi lawan Argentina, bisa kita lihat di situ. Ternyata jangan kita sebelum jangan kita selalu berpikir bahwa kita ini orang Asia akan ketinggalan dengan orang. Dan ini era kebangkitan tim-tim Asia, dan itu sudah bukti. Dan inilah yang saya katakan tadi bahwa sepak bola itu adalah ilmu. Kapan ilmunya? Dibuat tata kelolanya yang bagus, dibuat pembinaannya yang bagus, diperbaiki SDM-nya, kemudian pemerintah ikut di dalam terlibat, bagaimana political will-nya untuk membangun olahraga. Saya rasa dari semua organisasi yang ada di dunia ini, saya rasa FIFA itu yang paling makmur. Kalau PBB kan itu kan kalau saya tidak salah hanya berapa dia punya anggota. FIFA di mana ada sepak bola dia jadi anggota itu. 1 juta umat. Kemudian secara aturan sangat simpel. Dan sama seluruh dunia, mulai dari Swiss sampai ke Sopeng di sana kemana sama aja. Ya, bahwa kena tangan itu offside. Ya kan? Nah, jadi bagaimana? Nah, itu yang harus dimaknai kayak handsball. Handsball itu kan ada setiap kena tangan dibilang handsball. Padahal ada filosofinya di situ bahwa bola kena tangan, bola ke tangan atau tangan ke bola. Yang bisa menentukan beda kan? Hand to the ball, ball to the hand, ya kan? Nah, sama offside ada datang orang menunggu bola, ada datang ketemu bola, ada datang menerima bola, mengejar bola, kan lain itu. Nah, ya. Jadi kalau makanya sekarang ada VAR itu kan sangat bagus itu untuk di ini. Tapi seninya di situ ini. Tapi kan kita lihat sekarang bahwa sepak bola itu ada kecepatan, ada power, ada akurasi di menyerang. Kita tahu bagaimana taktik menyerang, bagaimana taktik bertahan, bagaimana transisi. Kalau ini bisa di-manage dengan bagus, pasti kita bisa. Artinya dari grup Asia misalnya mau belajar menerapkan disiplin-disiplin itu, bukan tidak mungkin suatu ketika bisa mengalahkan Eropa. Sekarang kan sudah terbukti, Pak. Korea, Jepang. Kita berharap sebenarnya Indonesia kan sudah mulai membenahi ini, tapi Indonesia itu jangan gaya instan terus, ya kan? Harus ada pembinaan, kan ada filosofi bolanya kita. Apanya yang kurang? Sarana prasarana siapkan, SDM-nya kurang. Ya, apa boleh buat kita putus mata rantai yang lalu-lalu ini, kemudian kita memulai. Masa dari dulu kita ya jangan, saya takut nanti nih biar ketua umum juga naturalisasi kan bukan pemainnya saja, ketua umumnya juga kan, pengurusnya juga jadi naturalisasi kan. Ya, berharap padahal kita mampu. Jadi harus ada blueprint. Ada political will dari ini. Ini kalau presidennya kita tidak turun tangan, bagaimana melobi kanjuruhan FIFA, kemudian ini tuh kan, ini enggak boleh ini, makanya enggak boleh ada lagi ini, harus ada efek jerah yang dikasih. Kalau perlu putus mata rantai ini, baru benahi. Apa boleh buat kita back pass ke belakang 5 tahun atau 10 tahun, satu generasi, tapi kita kan daripada itu saja terus, ya kan? Gaya instan, kalau mau makan mie kuah masuk di dalam langsung ambil 1 bungkus, pulang disiram. Mau sayur asam masuk di mall beli pulang disiram kan. Nah, tapi harusnya kita kalau sayur asam kita tanam nangkanya, kita tanam kacang panjangnya, kita tanam kacangnya apa semua, sehingga kalau ada yang tidak bagus kita ambil lagi dari situ.
Jadi Tapi harus disiapkan. harus disiapkan. Lahannya kita banyak, manusianya ada. So, ini kalau kita lihat permainan-permainan Piala Dunia ini, menurut coach ini siapa yang diidolakan untuk bisa masuk empat besar atau mungkin sampai menjuarai? Sekarang ini kan kita lihat tim ini hanya berlomba untuk bagaimana dia bisa lolos 16. Nah, kalau dia 16 ini kan berarti sudah merata semua. Tapi untuk sementara kita lihat bahwa tim-tim yang bisa diandalkan akan maju itu yang punya kedalaman tim. Artinya semua komponen yang ada dalam satu tim itu merata. Baik skill individu, kemudian taktik individu, kemudian strategi unitnya, kemudian bagaimana sistem bertahannya, bagaimana mengatur irama lapangan tengahnya, dan bagaimana menyerangnya. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana setiap tim kadangkala persentase penguasaan bola itu rendah, tapi dia memenangkan pertandingan. Nah, ini kejelian-kejelian daripada para pelatih. Nah, kadangkala juga ada pelatih tiba-tiba ada ganti 2, ganti 3. Tapi sekejap itu 15 menit langsung berubah. Ya orang fresh semua dia ini kan. Kadangkala orang berpikir akan diganti pertahanannya, akan diganti penyerangnya. Gelandangnya ini cukup bagus. Ternyata gelandangnya yang dia ganti. Nah sekarang pertanyaan, kenapa gelandangnya yang diganti? Ternyata dia butuh gelandang yang fresh, yang punya kapasitas 90%, 100% untuk bertarung di lapangan tengah, menyerang, dan bertahan. Itulah kejelian coachnya. Ya itulah pelatih-pelatih yang hebat yang seperti itu, ya kan? Seperti coach Ya. Jangan seperti penonton kita ini kan, kita kali harus diganti ini. Strikernya tidak bagus, ganti ini kasih masuk si A, si B. Pelatih tidak seperti itu. Dia berada di lapangan Karena dia yang desain. Oleh karena itu biasa ada bola free kick, ada bola corner, kadang-kadang dia putar-putar, itu biasa diskusi di sana. Berarti ada yang dia mau ini, karena di latihan itu ada yang didesain, yang dibutuhkan adalah bagaimana orang-orang yang ada di situ. Makanya ada biasa angkat tangan, ada ini, ada tiba-tiba dia putar-putar bola, karena ada pertahanan yang dari belakang diandalkan waktu latihan. Dia harus ada di sana, di gawang jauh, untuk bagaimana jadi pantulan bola di atas. Makanya kalau ada gol yang tercipta pada saat pertandingan itu, ada gol yang masuk, tapi pemainnya itu biasa-biasa saja. Karena itu bola yang bukan didesain. Tiba-tiba dia gol. Ya kan? Nah, tetapi ada bola yang didesain sedemikian rupa, yang setiap hari dilatih. Bagaimana bola dekat, bagaimana bola jauh, bagaimana ini. Begitu tercipta itu gol, itu mulai dari cadangan, official, pelatih itu lari itu kayak kesurupan semua itu. Dia ikut menikmati bahwa itu yang kita latih, itu yang kita latih. Itulah orgasmenya di situ pemain bola. Iya, ada pelatih orgasme. Makanya biasa ada pelatih berlari, tidak ditahu ini. Itu hasil yang dia lakukan. Yang didesain, karena sekarang ini sepak bola kan tidak boleh yang bola tercipta begitu saja. By design. Makanya program-program latihan itu kita harus tahu semua itu. Di mana saya mau dapat peaknya, di mana saya mau bertanding. Makanya paling marah seorang pelatih kalau jadwal pertandingan dirubah. Ya kan? Karena dia sudah desain sedemikian rupa bahwa tanggal sekian hari ini saya mau main. Kan dia strategi yang mau dilakukan dan bagaimana kebugaran tim. Tidak bisa. Jadi kan sepak bola kan itu yang dilatihkan itu otak, otot dengan olah. Ada orang otaknya bagus tapi tidak ada ototnya. Susah juga itu. Ada orang otaknya bagus, ototnya bagus, tidak ada olahnya, tidak ada etikanya. Tiba-tiba gara-gara dia merugikan tim. Kartu merah lah, apa segala kan. Nah ini harus dijaga semua ini. Jadi harmonisasi dalam tim itu memang diperlukan semacam satu kejelian untuk bagaimana menjaga kondusifnya tim ini. Ada satu tadi pertanyaan yang belum terjawab. Apa itu? Kira-kira yang masuk final siapa nih Piala Dunia? Kalau dilihat sekarang ya, bagaimana ini? Saya itu ada 3 seperti Brasil,
Prancis dan Jerman, semacam satu tradisi, ya kan? Tapi sekarang kan sepak bola begitu maju sekarang. Kita lihat Kroasia bagaimana, ya kan? Tim-tim Asia juga bagaimana kan? Yang dari Asia juga bisa. Siapa bilang tidak? Nah, mungkin akan datang kalau lebih bagus. Asia lagi bisa Sekarang kan sudah wakil Asia kan tadinya hanya berapa? Sekarang sudah 6. Sekarang satu ketika ada perempat final paling tidak. Iya, kita berharap. Dan saya berharap juga mudah-mudahan Indonesia ini ya bisa Sudah dekat-dekat dengan dekat-dekat Piala Dunia juga. Piala Dunia. Karena tahun depan kan 2003 Indonesia tuan rumah. Indonesia tuan rumah itu karena jadi tuan rumah dia jadi ikut Piala Dunia kan. Sama kalau saya tidak salah Qatar juga begitu kan. Karena dia tuan rumah dia jadi peserta. Nah saya ya berharap kalau kita jadi tuan rumah jangan seperti Qatar. Selama Piala Dunia ini adalah satu-satunya tim tuan rumah yang kalah di babak pertama kan. Iya kan? Apa tuh Ki? Panjang sekali kalau bercerita tentang bola. Karena bola itu memang tidak ada ujungnya, bergulir terus, dan bola itu sangat liar, mau dibawa kemana pun tergantung siapa yang Iya, tendang. iya. Itu persoalan. Iya. Siapa yang tendang Kalau pebisnis yang tendang akan jadi Bola menjadi sebuah industri. bisnis juga. Banyak yang sudah kita dengarkan dari Coach SU itu bukan hanya sebagai hobi saja, tetapi bisa menjadi sebuah pekerjaan seperti yang disampaikan, sebuah profesi yang bisa menghasilkan. Disampaikan bahkan ada yang menjadi selebriti dengan 500.000 followers. Iya. Ronaldo ya pernah menganggap remeh hal-hal yang hanya sekedar hobi. Kalau kita terus melakukan dan mengeluki secara profesional, fokus, maka suatu ketika dia juga akan menjadi sebuah yang punya harapan. Demikian, sahabat Tuki, semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya makasih.